Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Bintang Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas manajemen 22DX. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi atau MRR adalah strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengurangi risiko reputasi yang dapat berdampak negatif pada suatu organisasi. Risiko reputasi dapat timbul dari berbagai sumber, seperti kesalahan manajemen, pelanggaran peraturan, atau skandal keuangan. MRR melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi, serta pengembangan sistem data manajemen risiko yang efektif untuk memantau dan mengelola risiko tersebut. Tujuan manajemen risiko reputasi adalah mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Dalam konteks ini, risiko reputasi dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk internal dan eksternal perusahaan, serta dapat memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada reputasi dan keberhasilan bisnis. Manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko reputasi yang dapat mengancam reputasi perusahaan, serta mengembangkan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang baik. Dengan demikian, manajemen risiko reputasi memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan bisnis perusahaan. Nah, itu sumber-sumber risiko reputasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, pemberitaan di media massa mengenai perusahaan yang bersifat negatif. Yang kedua, keluhan konsumen. Yang ketiga, data breach. Yang keempat, produk bermasalah. Yang kelima, ulasan buruk dari pelanggan. Yang keenam, pelanggaran etika bisnis. Yang ketujuh, keluhan nasabah. Dan yang kedelapan, pemberitaan media atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif. Penerapan manajemen risiko reputasi melibatkan beberapa komponen yang penting untuk mengendalikan risiko reputasi. Contohnya yaitu seperti pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yaitu Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran aktif dalam mengawasi penerapan manajemen risiko reputasi. Mereka harus memantau dan mengendalikan risiko reputasi dengan cara menindaklanjuti keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur yang efektif harus ditetapkan untuk mengendalikan risiko reputasi. Penetapan limit yang sesuai juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa risiko reputasi tidak melebihi batas yang ditetapkan. Selanjutnya itu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi harus dilakukan secara efektif untuk memastikan bahwa risiko reputasi dapat dikenali dan dikendalikan sebelum terjadi kerugian yang signifikan. Proses ini melibatkan analisis risiko, pengukuran, dan monitoring untuk memantau perkembangan risiko dan mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko reputasi berjalan dengan baik dan sesuai prinsip kehati-hatian. Sistem ini melibatkan kerjasama antar unit kerja, Risk Management Division, Compliance Division, dan Internal Audit Division untuk memantau dan mengendalikan risiko reputasi. Yang selanjutnya yaitu kasus risiko reputasi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah serangan cyber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI pada 8 Mei 2023. Serangan cyber ini menyebabkan hampir semua layanan kepada nasabah lumpuh yang secara langsung mempengaruhi reputasi bank. Risiko reputasi dapat ditimbul ketika tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders menurun sebagai hasil dari persepsi negatif terhadap suatu lembaga keuangan syariah. Dalam kasus BSI, reputasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakmampuan memenuhi peraturan atau kewajiban hukum, pemaparan praktik tidak etis, dan pelanggaran keamanan seperti kebocoran data sensitif. Sekian video dari saya mengenai manajemen
risiko reputasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.